Halo, jumpa lagi di kelas 11 untuk matematika minat. Kita masuk di materi trigonometri 2 part 1, yaitu kita akan mempelajari tentang review konsep trigonometri di kelas 10 ya. Kita mulai dengan beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah kita lihat di sini untuk trigonometri itu merupakan dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan juga metro. Trigonon itu tiga sudutnya yang dimaksud adalah sudut segitiga, kemudian metro dalam mengukur, maka trigonometri dikatakan sebagai mengukur tiga sudut. Nah, tiga sudut yang dimaksud salah satunya adalah fungsi sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat untuk rumus-rumus sin, cos, dan tan. Kalau di sini dia sudah ada y per r, x per r, y per x gitu ya. Nah, namun kita bisa melihat secara langsung dari segitiga. Di sini alfanya adalah berada di pojok sini. Nah, jika beta kita pasang di sebelah sini, apakah akan berbeda rumusnya? Ya, yang jadi patokan kita adalah sin alfa itu adalah demi, kemudian cos alfa ini adalah sami, sedangkan tangen alfa ini adalah desa. Nah, kemudian untuk sin beta ini juga demi, kemudian cos beta ini juga sami, dan tangen beta itu juga sama, yaitu desa. Nah, dari sini kita bisa melihat alfanya ada di mana? Alfanya ada di sini. Depannya mana? Depannya ini, ya. Maka depannya adalah y, miringnya adalah tetap r, ya. Ini r-nya. Kemudian sampingnya mana? Sampingnya itu yang nempel dengan sudutnya. Sudutnya ada di sini. Sampingnya mana? Ini, ya. Berarti x per r. Kemudian kalau desa berarti y per x. Nah, begitu juga dengan beta. Depannya mana dari beta? Ini betanya, depannya berarti di sini. Ya, berarti x per r. Sampingnya mana? Sampingnya ini betanya, maka sampingnya adalah y-nya. Berarti y per r. Desa berarti x per y. Nah, kalau dilihat maka bentuknya berbeda, ya. Jadi jangan gunakan rumus-rumus seperti ini y per r, x per r, ya, tapi gunakan yang umumnya, yaitu demi, sami, dan desa untuk mengetahui tentang isi daripada rumus masing-masing. Nah, kemudian kita juga bertemu dengan beberapa hal. Yang pertama adalah tangen alfa. Tangen alfa itu bisa diubah menjadi sin alfa per cos alfa. Kemudian kita ketemu dengan kosekan alfa, ya. Ini kosekan alfa bisa ditulis CSC alfa juga. Itu adalah 1 per sin alfa. Sedangkan sekan alfa itu adalah 1 per cos. Kalau kotangen alfa biasa ditulis dengan cot, ya, cot alfa ini 1 per tangen alfa. Nah, sedangkan kalau kotangen alfa itu 1 per tangen, berarti kotangen alfa bisa ditulis dengan kotangen cos per sin, ya, kebalikan daripada tangen alfa. Nah, kemudian kita punya sudut istimewa. Sudut istimewa ini kalian bisa hafalkan, ya, dari 0 sampai 90 untuk sin, cos, dan tan. Ini merupakan dasar dan kalian tidak bisa lupakan begitu saja sin, cos, tan dari 0 sampai dengan 90. Kalian hafal 0 sampai 90 untuk sin, cos, tan, maka kalian paling tidak menguasai setengah daripada trigonometri. Berikutnya kita akan masuk kepada soal, yaitu kita akan tentukan nilai-nilai daripada perbandingan trigonometri. Yang pertama, di sini kita punya sebuah segitiga. Di sini ada angka 3, ada angka 5, tapi ada satu angka yang belum ada. Maka ini bisa kita cari dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti kita dapatkan 25 kurang 9, 16. Akar 16 itu 4, ya. Oke, kita bisa cari di sini yang pertama. A-nya itu adalah sin alfa. Sin alfa, alfanya di sini, depannya mana? Depannya ini, ya. 3 per 5. Kemudian B-nya tangen alfa. Tangen alfa itu depan per samping, ya, desa.
depannya 3, sampingnya 4 ya. Kemudian C cos alfa. Cos alfa itu mana? Sami. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Kemudian yang D kosekan alfa. Nah, kosekan alfa ini 1 per sin ya. Jadi 3/5, 1 per 3/5 berarti 5 per 3. Kemudian yang E itu adalah kotangen alfa. Kotangen alfa itu 1 per tangen alfa, berarti 1 per 3/4, berarti hasilnya 4 per 3. Nah, kemudian selanjutnya yang F itu adalah cos beta. Nah, cos beta berarti ini yang merupakan sami. Betanya di sini ya. Sampingnya mana? Sampingnya adalah yang nempel dengan beta ya, yaitu 3/5. Kemudian G ini sekan beta. Sekan itu apa? 1 per cos. Maka 1 per 3/5 sama dengan 5 per 3. Kemudian untuk H ini adalah sin beta. Nah, sin betanya berarti depan per miring. Depannya mana? Ini dari beta ya, depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Nah, berikutnya kita akan lihat di konsep dasarnya. Nah, konsep dasar berkaitan dengan sudut-sudut berelasi. Nah, di sini kita punya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di kuadran 1 ini ada 2 sudut ya, alfa dengan 90 derajat min alfa. Yang kita gunakan adalah alfa ya, langsung sudut istimewanya. Karena kalau untuk 90 min alfa, kita akan menemukan ini sebelah sini ya, perbedaan-perbedaan hasil. Kemudian kalau untuk yang kuadran 2 kita gunakan 180 min alfa supaya sama sin cos tan ya. Yang perlu diingat adalah yang positif di kuadran 2 itu adalah nilai sin ya, dan juga turunannya. Kemudian kuadran 3 kita pakai yang 180 plus alfa di sini ya, sin cos tan. Yang positif adalah di sini tangen, nilai tangan. Kemudian kuadran 4 kita pakai yang 360 min alfa. Maka di sini ada cos yang nilainya positif ya. Ini sin cos tan ya, jadi tidak ada perubahan. Ya, cuma yang nilainya positif adalah cos. Nah, kemudian berikutnya kita juga akan mengenal tentang sudut negatif. Nah, sudut negatif ini maksudnya apa? Sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Tapi kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya, dia tetap positif. Kemudian tangan min alfa itu juga sama dengan min tangan alfa. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sin min 30, berarti itu sama dengan min sin 30 derajat ya. Tapi kalau kita punya cos min 30, itu sama saja dengan cos 30 ya, nggak ada perubahan. Sedangkan kalau tangan minus 30 derajat itu sama dengan min tangan 30 derajat. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ya. Sedangkan kalau untuk periode trigonometri, jadi kalau misalkan ada angka yang lebih dari 360 derajat ya, berarti tinggal kita kurangi saja. Nah, itu sudah sama seperti nilai sin, cos, dan tan pada umumnya. Nah, kita mulai di soal berikutnya. Ini kita punya sin min 315. Ini sudutnya sudut negatif ya, berarti ini sama dengan min sin 315 derajat. Nah, kemudian kita lakukan perubahan setelah ini, maka min sin 350 derajat kita ubah dengan min sin ini kita ambil dari 360 derajat dikurang 45 derajat supaya ketemu 315. Maka sin di kuadran keempat ya, itu nilainya negatif ya, karena di kuadran 4 ya, ini kuadran 4 315 itu masuknya itu ada di negatif ya, maka hasilnya adalah min sin 45 derajat. Kita input min setengah akar 2, min kali min berarti positif setengah akar 2. Nah, berikutnya untuk nilai cos sama dengan min 4/3 pi. Nah, nilai cos kalau negatif ya, maka hasilnya tetap positif 4/3 pi. 4/3 pi itu berapa sih? Kita lihat 4/3 dikalikan 180 derajat.
18 bagi 3, 6 kali 4, 24. Maka ini adalah cos 240. Ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 berarti kita menggunakan 180 derajat ditambah berapa? Cos 180 derajat ditambah berapa supaya menjadi 240, yaitu tambah 60 derajat. Berarti cos di kuadran 3 itu nilainya negatif, karena yang positif hanyalah tangan. Maka kita dapatkan min cos 60 derajat. Min cos 60 derajat, cos 60 itu adalah setengah. Maka hasilnya adalah minus setengah. Nah, berikutnya kita akan cari tan 330 dikurang sin 225 tambah cos 420. Kita cari satu per satu. Tangan 330 derajat ini kita bisa ambil dari tangan 360 derajat dikurangi dengan 30 derajat supaya bertemu dengan 330. Maka kita ketemu tangan 30 derajat. Nah, tangan 30 derajat di kuadrannya ini adalah kuadran keempat. Kuadran keempat itu negatif ya. Maka tangan 30 itulah 1 per akar 3. Berikutnya adalah sin 225 derajat. Ini adalah berada di kuadran ke-3, maka sinnya adalah 180 ditambah 45 derajat. Nah, ini nilai sinnya ini berarti 45 derajat ya. Maka hasilnya, nah ini nilai berarti minus 1 per 2 akar 2. Bisa kita tulis menjadi minus 1 per akar 2. Nah, berikutnya kita punya cos 420 derajat. Maka cosnya adalah 420 derajat dikurang 360 derajat. Nah, ini berarti cosnya menjadi 60 derajat. Nah, cos 60 derajat normal saja, berarti cos 60 nya sama dengan setengah. Nah, berarti penjumlahan dan pengurangan ini bisa kita tulis min 1 per akar 3 dikurang dengan min 1 per akar 2, kemudian ditambah dengan 1 per 2. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan akar 6 misalkan ya, atau kita sederhanakan, kita perbaiki dulu. Berarti 1 per akar 2 dikurang 1 per akar 3 ditambah setengah ya. Bentuknya seperti ini saja, tidak usah dirubah ke bentuk yang lainnya. Nah, berikutnya kita ke soal ini. Cos alfa sama dengan 1 per 3, dan alfanya ini dikatakan sudut tumpul. Kalau sudut tumpul berarti dia berada di 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, kalau begitu kita posisinya akan berada pada cos alfa. Kita buat segitiganya. Di sini alfa, maka cos alfa itu adalah samping per miring. Maka 1 per 3. Maka kita bisa tuliskan 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti akar dari 9 dikurang 1, akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Nah, kemudian kita bisa cari yang nilai A, sin alfa. Sin alfanya berarti depan per miring. Depannya adalah seperti ini ya. Maka 2 akar 2 per 3. Kemudian untuk tangannya, tangan alfa ini adalah desa. Maka ini sama dengan 2 akar 2 per 1 ya. Kemudian C-nya adalah secant alfa, ini 1 per cos alfa. Nah, cos alfanya tadi adalah 1 per 3, maka nilainya menjadi 3. Nah, jangan lupa di sini alfanya di kuadran 2 ya, 90 sampai dengan 180. Maka yang positif hanyalah nilai sin, sisanya adalah negatif. Maka kita bisa berikan min ya, seperti ini. Jangan lupa tanda negatifnya itu secara otomatis ditambahkan. Nah, berikutnya kita akan ke
aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus dan kosinus ini seperti ini. A per sin A, ya. A di sini, sin A-nya ada di sini. Kemudian B, maka sin B-nya sudutnya ada di sini. Kemudian C, sin sudutnya ada di sini, ya. Kalian bisa gunakan dua-dua, ya, dua seperti ini atau dua seperti ini, ya, atau A dengan C. Nah, berikutnya kita ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini itu kalau misalnya kita mencari A, ya, maka rumusnya adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Jadi yang diketahui cuma ini sama sudut A-nya, ya, maka rumusnya adalah ini. Begitu juga kalau misalnya ditanya adalah B kuadrat C kuadrat. Nah, ini kalau misalnya sisi yang ditanya, ya, ini untuk sisi. Sedangkan untuk yang fungsi kosinus satu lagi, ini merupakan yang ditanya adalah sudut, ya. Jadi bisa dua untuk rumus kosinus, ya. Dia bisa dicari untuk sisi, bisa dicari untuk sudutnya. Nah, rumusnya masing-masing seperti ini. Nah, posisi berikutnya kita lihat pada soal. Kita punya nilai sin sudut terkecil dari segitiga yang sisinya adalah 5, 6 dan akar 21. Nah, misalkan kita punya di sini alfa, ya. Maka cos alfa itu sama dengan, ya, karena di sini alfanya begini, ya. Maka 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang akar 21 kuadrat per 2 kali 5 kali 6. Nah, berikutnya 5 kuadrat 25 ditambah 36 dikurang 21 per 10 kali 6 60. Nah, berikutnya 25 kurang 21 4 berarti 40 per 60 berarti 2 per 3. Ini adalah nilai cos alfanya 2 per 3. Kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku, di sini alfanya berarti cos itu sami, ya, maka di depan ini adalah 9 dikurang dengan 2 kuadrat 4, maka hasilnya adalah akar 5. Maka kalau kita cari sin alfa itu adalah akar 5 per 3, atau bisa kita tulis 1 per 3 akar 5. Jawabannya adalah opsi E. Nah, berikutnya kita diketahui segitiga ABC, anggap sembarang, ya. A, B, dan C. AB-nya itu 7, BC-nya adalah 5, AC-nya adalah 6. Yang ditanya sin sudut BAC. Berarti yang ditanya adalah yang tengah nih, ya, sudut A. Ini, ya. Nah, maka kita bisa ambil dari sini cos A, ya. Cukup seperti ini, ya, tidak usah tulis 3. Kalau mau tulis 3 nih cos sudut BAC boleh saja. Nah, selanjutnya karena sudut ini yang ditanya, berarti sisinya yang bersesuaian adalah angka 5. Maka kita bisa tulis 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat, ya, dikurang dengan 5 kuadrat per 2 dikali 6 dikalikan 7. Nah, ini 6 kuadrat 7 kuadrat dikurang 25 per 6 kali 7 42, ya. 42 dikali 2 84. 49 dikurang 25 berarti jawabannya adalah 24. 36 ditambah 24 0 berarti 60 per 84. Ini adalah cos alfanya. Nah, jika kita punya segitiga di sini A, berarti di sini 60, di sini 84. Nah, ini berarti 84 kuadrat dikurang 60 kuadrat. Nah, berarti bisa kita buat, ya. Kita ambil bantuan. Tiga, 4, 5, 6 kita akar
58,78. Atau jika kita buat menjadi akar, ya, 3456 kita bagi dengan 216, ini hasilnya 16 ya. Maka ini bisa dibuat 216 dikalikan 16 ya. Nah, 216 ini 216 kalau kita akar ya, ini 14 koma, maka 16 itu 4 akar 216. Nah, 216 jika kita bagi lagi dengan 16 misalkan itu 13 koma. Nah, maka kalau kita bagi dengan 4 itu 54. Berarti 4 dikalikan 4 kali 54. Nah, 54 kalau kita bagi 2 itu 27 ya. Berarti 4 akar 4 dikalikan 27 dikalikan 2. Nah, 4 dikalikan 4 ini 27, ini 3 dikalikan 9 dikali 2, kita akar yang bisa diakar. Ini 2, ini 3 akarnya, berarti 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, akar yang tersisa adalah 3 dengan 2, akar 6. Oke, ini adalah 24 akar 6. Maka nilai sin A-nya itu sama dengan 24 akar 6 per 84. Oke, 24 per 84 kita sederhanakan. Nah, posisinya misalkan 24 kita bagi dengan 4 ya, maka ini kita dapat 6 akar 6 per 84 dibagi 4 ini 11 ya, maka 6 akar 6 per 11. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. A, B, C. AB-nya di sini 6, AC-nya di sini 10. Kemudian sudut A, sudut A-nya adalah 60. Yang ditanya adalah ini X-nya. Maka X kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 dikalikan 6 dikalikan 10 dikalikan cos dari sudutnya 60 derajat. Berarti 100 tambah 36 dikurang 60 kali 2 120 dikalikan setengah. Berarti 136 dikurang 60, maka ini hasilnya adalah 76. Nah, akar 76 dibagi 19 itu 4, maka bisa ditulis 4 dikalikan 19, maka 2 akar 19. Ini adalah hasilnya dari panjang BC. Nah, berikutnya kita lihat ke aturan luas segitiga. Kita punya 2 luas segitiga sembarang dengan luas segitiga untuk rumus Heron. Nah, di mana rumus Heron ini menggunakan S atau semi perimeter, yaitu setengah keliling segitiga. Ya, kalau keliling segitiga itu A tambah B tambah C, maka S-nya itu atau semi perimeter setengah dikalikan A tambah B tambah C, jadi setengah keliling. Nah, rumusnya S dikalikan S min A dikali S min B dikali S min C. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke yang soal berikutnya. Yang ditanya adalah luas taman. Nah, maka untuk mengerjakan luas taman di sini kita punya segitiga sembarang seperti ini. Satunya 18, satunya 16, kemudian sudut apitnya 60 derajat. Maka luas segitiganya setengah dikalikan 18 kali 16 dikalikan sin 60 derajat. Nah, maka kita tulis setengah kali 18 kali 16 dikalikan setengah akar 3. 18 bagi 2 ini 9, 16 kali setengah ini 8. 9 kali 8 ini 72 akar 3 meter persegi. Jawabannya adalah opsi C. Nah, berikutnya di soal berikutnya ini kita punya 5 segi 4 ya.
anggap seperti ini limasnya. Nah, kemudian dia bilang sudut di puncaknya itu 30 derajat. Nah, kemudian panjang rusuk tegaknya di 4 meter. Nah, maka jika kita gambarkan segitiga tegaknya, ini 4, ini 4, ini sini 30. Maka luas satu sisi tegak, nah yang ditanya adalah luasnya, maka luas segitiganya setengah dikali 4 dikali 4 dikalikan sin 30 derajat. 4 kali setengah 2, ini sin 30, hasilnya juga setengah. 4 kali setengah ini 2, maka 2 kali 2 4 meter persegi. Nah, di sini dijadikan dm, maka dikalikan 100, berarti menjadi 400 desimeter persegi. Itu jawabannya adalah opsi C. Nah, demikian, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Sang Mutarobi untuk dapatkan video-video yang terbaru untuk kelas SMA dan juga SMP. Sampai jumpa, salam brilian.